Akar-akar dari x kuadrat min 5bx plus b sama dengan 0. Kuadrat kebalikan akar-akar persamaan x kuadrat min ax plus a min 1 sama dengan 0. Tentukan nilai terbesar a dikali b. Jadi di sini itu kan kita disuruh menentukan nilai terbesar dari a dikali b. Nilai a dan B ini nggak diketahui kan, tapi di sini dari persamaan ini ada nilai B, dari persamaan ini ada nilai A. Jadi kita harus menentukan nilai B-nya berapa dan nilai A-nya berapa gitu dulu, agar bisa menentukan perkalian dari A dikali B. Yang pertama, dari persamaan yang pertama ini kita tulis dulu, x kuadrat min 5bx plus b sama dengan 0. Nanti kita akan mengetahui x1-nya itu nilainya berapa, x2-nya berapa. Dari persamaan yang kedua, x kuadrat min ax plus a min 1 sama dengan 0, kita nanti juga akan bisa menentukan nilai x1 dan x2-nya. Tapi di sini agar kalian tidak bingung, untuk persamaan keduanya ini lambang x1 diganti dengan alfa dan lambang x2 diganti dengan beta gitu. Terus kemudian jika menemui persamaan px kuadrat plus qx plus r sama dengan 0, ini nanti bisa ditentukan x1 plus x2 sama dengan min Q per P. Dan x1 dikali x2 sama dengan R per P. Jadi ini diingat-ingat rumus ini, ketentuan ini itu. Jadi ketika ada persamaan px kuadrat plus qx plus r sama dengan 0, untuk x plus 1 untuk x1 plus x2 itu sama dengan min Q per P. Dan untuk x1 kali x2 itu sama dengan R per P. Dari persamaan pertama ini, x kuadrat min 5bx plus b, kita dapat tentukan x1 plus x2-nya. x1 plus x2-nya itu berarti kalau dirumuskan min Q per R. Kan min, ini kan rumusnya ada min-nya ya. Rumusnya ada min-nya, terus Q. Lah, kita tulis dulu. Berarti min Q, min. Lah, nilai Q-nya di sini itu adalah 5B. Berarti min 5B per P1. Minus dikali minus sama dengan plus. Jadi kita tulis 5B. 5B per 1 ya 5B gitu kan. Jadi di sini x1 plus x2 sama dengan 5B. Untuk yang x1 dikali x2 itu adalah R per P. Di sini nilai R-nya itu B, P-nya 1. B per 1 ya B. Untuk dari persamaan yang kedua, kita tentukan x1 plus x2-nya. x1 plus nilai Q-nya di x2 ini adalah nilai Q dari persamaan kedua ini adalah min A. Kemudian P-nya 1. Nilai Q-nya kan min A. Lah, rumusnya itu min Q, berarti gini. Berarti minus ketemu minus itu plus. Jadi ini nilai x1, x2. Karena di sini kan kita sepakatin tadi nilai dari x1, x2 kita lambangkan dengan alfa beta. Berarti alfa plus beta sama dengan A. Gini, paham kan? Terus kemudian untuk x1 dikali x2 sama dengan R per P.
nilai R-nya di sini adalah ini A-1. Jadi A-1 ini kesatuan dari nilai R, begitu. Jadi di sini ditulis A-1. Ini salah ya. Ini alfa. Saya salah menulis A. Jadi alfa dikali beta sama dengan A-1. Begitu. Di sini tertera akar-akar dari x kuadrat min 5bx plus b sama dengan 0, kuadrat kebalikan akar-akar persamaan ini untuk persamaan kedua. Jadi persamaan pertama itu nilainya berkebalikan dengan akar-akar dari persamaan yang kedua. Jadi x1 seharusnya itu kan kayak x1 sama dengan, untuk yang ini berarti alfa. Lah gara-gara ini kuadrat kebalikan berarti x1 sama dengan 1 per kebalikannya itu berarti 1 per iki terus kuadrat kebalikan gini, itu maksudnya kuadrat kebalikan akar-akar persamaan gitu. Jadi nilai x1 sama dengan 1 per alfa kuadrat dan x2-nya itu 1 per beta kuadrat. Terus kemudian dari sini kita mencari kan di sini x1 dikali x2 itu sama dengan b. Gitu kan. Terus nilai x1 kita masukkan 1 per, sebentar gini biar nggak bingung. Ini kan kita sudah mendapatkan persamaan ini. Persamaan dari sini terus ke sini, ini kan x1 dikali x2 sama dengan b. Ya kan? Ini. Kemudian nilai x1 kita juga peroleh nilai x1 itu 1 per alfa kuadrat. Jadi di sini ditulis nilai x1-nya 1 per alfa kuadrat dan nilai x2-nya 1 per beta kuadrat. Itu sama dengan b. Jadi bisa ditulis b itu sama dengan 1 per alfa beta kuadrat. Dan ini alfa dikali beta, kembali lagi ke sini, alfa dikali beta, ini tuh nilainya A-1. Jadi ini hanya kayak muter-muter tok gitu loh, Rek. Tapi harus paham konsepnya ya. Jadi ini alfa, kan ini B. Saya ulangi lagi. Ini tadi kita dapat ini kan, X1 dikali X2 sama dengan B. Kemudian masukkan nilai X1-nya, X1 dan X2-nya sudah dimasukkan 1 per alfa kuadrat dan 1 per beta kuadrat. Kemudian ini kalau gini bisa ditulis dengan sederhana 1 per alfa beta kuadrat seperti itu. Dan nilai alfa beta ini tuh adalah A-1. Jadi bisa ditulis 1 per A-1 kuadrat. Ini juga bisa disederhanakan lagi 1 per A-1 kuadrat. Kan 1 dikuadratkan tetap 1 ya. Terus ini A-1. Ini nanti biar mudah. Terus kemudian ini yang untuk persamaan yang ini. X plus 1 plus X2. Sebentar, ini berarti kita udah tahu, tapi belum, nanti ada itu lagi. Ini kita dari sini dapatkan nilai B-nya itu 1 per A-1 kuadrat. Terus kemudian ini yang persamaan yang dari X1 plus X2. X1 plus X2 sama dengan 5B. Kita masukkan nilai X1 dan X2-nya, berarti 1 per alfa
kuadrat plus 1 per beta kuadrat itu sama dengan 5B. Ini itu persamaan yang ini ya. Terus kita sederhanakan bentuknya, penulisannya itu berarti ini bisa ditulis 1 per alfa kuadrat, karena 1 dikuadratkan 1, alfa kuadrat dikuadratkan berarti alfa kuadrat. Yang ini juga sama, dikuadratkan berarti beta kuadrat sama dengan 5. Kemudian ini kan penjumlahan pecahan gitu kan. Jadi harus disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya berarti alfa kuadrat beta kuadrat. Kalau pecahan itu kan pasti udah tahu kan, berarti di sini ada alfa, berarti yang di sini ditulisnya beta kuadrat. Terus yang di sini beta kuadrat, berarti di sini ditulis alfa kuadrat gitu. Jadi hasilnya b kuadrat plus alfa kuadrat per alfa kuadrat beta kuadrat sama dengan 5b. B kuadrat plus alfa kuadrat itu bisa ditulis alfa plus beta dalam kurung kuadrat min 2 alfa beta gitu. Jadi terus yang bawah tetap cuma penulisannya saja yang beda biar lebih ringkes. Alfa beta kuadrat sama dengan 5. Kemudian di sini alfa plus beta itu sama dengan A. Berarti di sini nilainya karena ini kuadrat, ini ditulis A kuadrat. Kan gini-gini. Alfa plus beta kuadrat. Gitu kan, dalam kurung kuadrat. Lah, alfa plus beta ini nilainya sama dengan A. Berarti ditulis A. Terus ini kuadrat, berarti ditulis dengan kuadrat. Dikurangi dikurangi 2. Alfa beta dikurangi min 2 alfa beta. Min 2 alfa beta nilainya sama dengan A-1. Berarti min 2-nya tetap, alfa betanya karena ini nilainya A-1, di sini ditulis A-1 gitu. Terus di sini juga alfa beta. Alfa beta tadi nilainya A-1, berarti ditulis di sini A-1 kuadrat. Terus di sini kan 5B. Lah, 5 B-nya berapa? Ayo. Di sini enggak. Jadi nilai B-nya diambil dari sini. Karena kenapa? Di sini soalnya segerumbulan gitu loh. Udah A. Jadi nanti menyederhanakannya lebih mudah. Jadi 5 tetap B-nya. Nilai B-nya itu 1 per A-1 kuadrat. Gini ya. Dari sini paham kan? Sebentar saya balik. Terus ini sama sih tadi, cuma saya tulis lagi. Dari sini ini ada perkalian silang, ini bisa dicoret karena A-1 kuadrat dengan A-1 kuadrat bisa dicoret, berarti nilainya tinggal A kuadrat min 2 A-1 sama dengan 5. Kemudian ini disederhanakan. A kuadrat tetap min 2 dikali A, min 2A. Min 2 dikali min 1 itu 2. 2 min 5 berarti 3. Kan ini kayaknya ini keselip 1 langkah. Berarti ini A kuadrat min 2A plus 2 sama dengan 5. Kan gini. Nah, itu tadi saya langsung jadinya kan, kalau ini pindah ruas berarti min 3. 2 min 5 itu 3 gitu. Dari sini kita bisa memperoleh nilai A-nya. Jadi di sini A sama dengan A min 3 dan A plus 1. Mencari faktorisasi bisa kan ya?
Jadi ketemunya A sama dengan 3 dan A sama dengan min 1. Begitu. Terus ketika udah menemukan nilai A-nya, kita balik di sini. Ini kan B sama dengan 1 per A min 1 kuadrat. Kita masukkan 1 per A min 1 kuadrat. A-nya, di sini A-nya 3, kita masukkan 3 min 1, 2 kuadrat seperempat. Berarti B-nya itu nilainya seperempat. Ini kayak aja A1, A2, A1, A2. B1, B2. Gitu. Terus kemudian ini juga masukkan nilai B-nya. Nilai B-nya A-1 kuadrat, berarti di sini A-nya min 1. Min 1 berarti min 2. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Gitu. Berarti ini nilai B-nya sama-sama seperempat ya. Lah, untuk di sini kan yang ditanyakan nilai yang ditanyakan kan A kali B. Yang ditanyakan kali B, terus berarti ini berarti A kali B, A-nya 3, B-nya 1/4. Berarti 3/4. Yang ini A dikali B berarti min 1 dikali seperempat, berarti min seperempat. Yang ditanyakan karena nilai terbesar, berarti nilai terbesar dari A dikali B itu yang 3/4 ini. Gitu.